Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di lereng Gunung Kawi, suara jangkrik tenggelam oleh desir angin dingin yang menelusup di sela genting rumah. Rumah itu berdiri di ujung jalan desa Wonosari, agak terpisah dari rumah-rumah warga lain. Dindingnya dari bata merah yang baru diplester, masih menyisakan aroma semen dan kayu basah. Bagi orang lain rumah itu mungkin tampak biasa, tapi bagi Sari, istri muda dari Raka, rumah itu seperti simbol dari sesuatu yang terlalu cepat datang. Dalam hidup mereka, hanya 2 tahun menikah, Raka yang dulu bekerja serabutan kini tiba-tiba berubah nasib. Ia membeli tanah, membangun rumah, bahkan membuka toko material di kota. Semua terjadi setelah perjalanan bisnisnya ke Gunung Kawi 2 bulan lalu. Sari masih ingat. Malam sebelum mereka pindah ke rumah baru itu, Raka berkata dengan nada aneh, "Mulai malam ini jangan pernah keluar rumah setelah jam 11. Kalau dengar suara apapun dari dapur, jangan lihat, jangan jawab." Ucapan itu mengganggu pikirannya, tapi karena Raka dikenal pendiam dan jarang berbicara banyak, Sari menuruti saja. Pindahan mereka berlangsung sederhana. Beberapa tetangga datang membantu. Namun yang aneh, banyak warga setempat yang hanya menatap dari kejauhan. Seolah mereka mengenal sesuatu yang Sari tidak tahu. Rumah itu dulunya milik keluarga Sumirat, bisik seorang ibu-ibu. Keluarganya kaya mendadak, tapi habis begitu saja. Katanya, karena janji yang dilanggar, Sari mencoba menepis gosip itu. Namun sejak malam pertama mereka menempati rumah itu, suasana berubah. Jam dinding menunjukkan pukul 11.17 malam, Raka baru saja pulang dari toko. Wajahnya pucat, bajunya bau dupa. Di tangannya, ada plastik berisi bunga melati dan kemenyan. Ia meletakkannya di bawah meja makan tanpa berkata apa-apa. "Mas, itu buat apa?" "Buat sedekah, biar rezeki lancar," jawabnya singkat. Namun setelah ia masuk kamar, Sari melihat dari sela pintu. Raka menaburkan bunga itu di sudut kamar sambil komat kamit. Gerak bibirnya cepat, seperti membaca sesuatu yang bukan doa biasa. Malam semakin pekat. Sari mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Dari arah dapur, terdengar bunyi langkah pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai semen. Tap, tap, tap. Sari menahan napas. Ia ingat pesan suaminya, jangan lihat, jangan jawab. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada takut. Tondira, ia perlahan bangkit, berjalan pelan ke arah dapur. Lampu minyak di ruang tengah berkedip. Semakin dekat ke dapur, udara terasa dingin menusuk tulang. Ketika ia mengintip dari balik pintu, di sana, di bawah cahaya temaram, tampak seorang perempuan duduk di lantai dapur. Rambutnya panjang, menjuntai hingga menyentuh ubin. Wajahnya pucat kehijauan seolah bukan milik manusia. Ia sedang mengaduk sesuatu di wadah besar yang mengeluarkan asap tipis aroma melati bercampur anir. Sari hampir berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Ia mundur perlahan, menutup mulut dengan tangan gemetar. Ketika ia berbalik, Raka sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya datar, matanya merah, seperti baru menangis atau tidak tidur. "Sudah kubilang," katanya pelan tapi dingin, "jangan lihat apapun di dapur." Sari hanya mengangguk, menunduk ketakutan. Tapi dari arah dapur, ia masih mendengar bisikan lirih. "Aku sudah datang, Raka. Giliranmu menepati janji." Dan malam itu, bau melati memenuhi seluruh rumah hingga pagi. Sejak malam itu, Sari mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada suaminya. Raka menjadi pendiam, namun setiap kali keluar rumah, ia selalu berpakaian rapi, membawa dupa dan bunga melati di dalam tas kecil. Ia berangkat setiap malam Jumat dan pulang menjelang subuh. Awalnya Sari mengira suaminya mengikuti ritual atau pengajian, tapi setiap ia bertanya, jawabannya selalu sama, urusan usaha, biar rezeki nggak macet. Namun Sari tahu, itu bukan urusan usaha biasa, karena setiap kali Raka pulang, angin dingin selalu menyertai langkahnya. Bau melati memenuhi rumah. Bahkan sebelum pintu terbuka, kadang ada jejak kaki basah di lantai padahal di luar tidak hujan. Suatu malam sekitar pukul 12 Tegeluh Sari terbangun. Ia tidak sengaja melihat bayangan seseorang berjalan keluar dari kamar. Ia mengintip melalui celah pintu dan melihat Raka membawa kendi kecil yang dibungkus kain hitam. Ia mengikuti diam-diam. Suara sandal Raka bergesek di lantai tanah menuju halaman belakang. Di sana ada sumur tua, sumur peninggalan pemilik rumah sebelumnya. Sejak mereka menempati rumah itu, sumur tersebut tak pernah digunakan. Sari bersembunyi di balik batang pisang.
Ia melihat suaminya menyalakan dupa, lalu berlutut menghadap sumur. Mulutnya komat kamit cepat seperti membaca mantra. Lalu ia menuang isi kendi ke dalam sumur, sambil berkata pelan, "Ini bagiannya malam ini, jangan ganggu istriku." Sari menahan napas. Dari dalam sumur terdengar suara gemericik, tapi anehnya air di dalamnya tidak beriak. Lalu terdengar suara perempuan tertawa lirih dari bawah. Suara itu halus tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Kau menepati janji, Raka." Sari hampir menjerit, namun ia menutup mulutnya cepat-cepat. Raka menoleh cepat ke arah suara, seperti mendengar sesuatu dari balik kegelapan. Ia menunduk lama, lalu menyalakan dupa lagi dan pergi tanpa menoleh. Oh, pagi harinya Sari pura-pura tidak tahu apa-apa. Namun rasa takut tak bisa ia sembunyikan. Raka tampak seperti biasa, hanya saja matanya sembab. Entah karena kurang tidur, atau karena sesuatu yang lain. Ketika ia menyiapkan sarapan, Sari memperhatikan ada noda hitam di kerah baju Raka, seperti bekas arang atau abu dupa. Dan di dalam sakunya, ia menemukan lembaran uang baru. Banyak, tapi berbau melati layu. Saat Raka sedang mandi, Sari nekat membuka laci lemari tempat suaminya biasa menyimpan barang pribadi. Di dalamnya tersimpan foto wanita yang tidak ia kenal. Wajahnya cantik tapi pucat, matanya tajam. Mengenakan kebaya hitam dan kalung melati di leher. Di balik foto itu tertulis dengan tulisan tangan, "Nyai Sekar Melati, penjaga kekayaan." Sari gemetar. Foto itu terasa dingin ketika disentuh, seolah menyerap panas dari kulitnya. Ia buru-buru menaruhnya kembali sebelum Raka keluar dari kamar mandi. Sejak saat itu rumah mereka terasa semakin aneh. Setiap malam, Sari mendengar suara gamelan samar dari arah hutan bawah. Kadang terdengar juga tawa perempuan, lirih dan jauh, seperti berasal dari balik kabut. Dan setiap kali suara itu datang, Raka selalu tertidur nyenyak, seolah tidak mendengar apa-apa. Suatu sore, Sari memberanikan diri untuk bertanya pada tetangga yang tinggal agak jauh. Seorang lelaki tua bernama Pak Surip. "Pak, kalau Gunung Kawi, memang sering ada orang minta pesugihan ya?" Mbak Sari hati-hati kalau ngomong soal itu. Di sini banyak yang masih berhubungan. Kalau salah sebut, bisa didatangi. Maksudnya, kekayaan dari Kawi itu ada harganya. Bukan cuma uang, kadang yang diminta orangnya siadang poleng si bedo. Sari terdiam, darahnya seakan berhenti mengalir. Pak Surip menatapnya serius. "Kalau suamimu sering ke Kawi malam Jumat, dan rumahmu bau melati tiap malam, aku sarankan jangan tidur sendirian." Malam itu Sari tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Suara dari sumur di belakang rumah terus terdengar, seperti sesuatu yang memanggil namanya. "Sari, giliranmu tahu rahasianya." Hari-hari berikutnya, kehidupan Sari terasa seperti berjalan di dua dunia. Siang tampak normal, Raka sibuk di toko materialnya. Pelanggan ramai datang, rezeki mengalir deras. Tapi begitu matahari terbenam, rumah mereka berubah seperti ruang lain. Sepi, dingin, dan penuh bisikan yang tidak punya sumber. Pada malam ketujuh setelah ritual di sumur itu, Sari terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan pinus di lereng Kawi. Kabut tebal menutupi jalan, dan di depannya berdiri seorang perempuan berkebaya, hitam dengan wajah tertutup selendang. Perempuan itu memanggilnya pelan, "Sari, ikutlah suamimu. Sudah waktunya kau tahu siapa yang sebenarnya dia layani." Saat Sari terbangun, keringat membasahi lehernya. Ia memandang ke arah cermin di kamar. Cahaya dari luar menembus tirai, menyorot wajahnya yang pucat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan di dalam cermin tidak bergerak bersamaan dengannya. Ketika ia menoleh, bayangan itu masih menatap lurus, dengan mata hitam legam dan senyum yang tidak miliknya. Sari menjerit, cermin itu retak dan Raka berlari masuk ke kamar. "Eida, apa?" "Itu Mas, di cermin. Jangan lihat ke situ." Potong Raka cepat menatap cermin dengan wajah pucat. Ia lalu menutupinya dengan kain hitam. "Kau tidak boleh menatap apapun di rumah ini setelah tengah malam." Raka memeluknya, tapi pelukan itu terasa dingin. Dan malam itu Sari tahu, suaminya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rahasia bisnis. Oh, keesokan harinya Sari pergi ke pasar di kota. Di sana ia bertemu dengan Mbak Narti, pedagang jamu yang sudah lama tinggal di Wonosari. Begitu Sari menyebut nama Raka, ekspresi perempuan itu langsung berubah tegang. "Suamimu itu sering naik ke Kawi malam Jumat ya?" "Iya, katanya urusan kerja." "Kerja apa yang butuh dupa dan bunga melati? Aku pernah lihat dia di petilasan Nyai Sekar Melati. Itu tempat yang tak semua orang berani datangi."
Mbak Narti menatapnya dalam-dalam. Kalau dia sudah berhubungan dengan Nyai Sekar, jangan pernah menyentuh benda-benda yang dia bawa pulang, termasuk uangnya. Sari menelan ludah. Tapi saat pulang ke rumah sore itu, hal aneh kembali terjadi. Ia menemukan bekas kaki basah di lantai, mengarah ke dapur. Tapi tak ada siapa pun di sana. Bau melati kembali memenuhi udara, semakin kuat dari hari ke hari. Menjelang malam Sari memutuskan untuk mencoba berdoa di kamar. Tapi setiap kali ia mulai membaca doa, lampu minyak tiba-tiba redup dan dari arah belakangnya terdengar suara langkah kaki tanpa arah. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan perempuan di balik kain penutup cermin. Cermin itu kini bergetar, seolah ada yang berusaha keluar dari balik permukaannya. Raka, dia sudah menepati janjinya. Sekarang giliranmu, Sari. Suara itu datang dari dalam kain. Sari berlari keluar kamar menangis ketakutan. Ia bersembunyi di ruang tamu, menggenggam tasbih yang selalu ia bawa sejak kecil. Tapi semakin ia berdoa, semakin kuat suara dari arah kamar itu. Dan tiba-tiba cermin jatuh sendiri, kainnya terbuka, dan di sana bayangan perempuan berkebaya hitam itu menatapnya dari dalam pantulan. Rambutnya panjang, bibirnya tersenyum, dan di tangannya ia membawa kendi kecil berisi darah segar. Malam itu Raka pulang menjelang subuh. Wajahnya lelah, tapi anehnya ia tidak terkejut melihat pecahan cermin di lantai. Ia hanya menghela napas. Kau sudah melihatnya ya? Siapa dia, Mas? Siapa perempuan itu? Dia yang memberi kita semua ini, jawab Raka lirih menatap lantai. Tapi sekarang dia ingin sesuatu sebagai gantinya. Sari menatap suaminya gemetar. Sesuatu? Maksudmu siapa? Raka tidak menjawab. Ia hanya memeluk Sari erat, seperti seseorang yang sedang berpamitan diam-diam. Dan dari luar jendela, terdengar suara gamelan samar, seperti bunyi upacara dari tempat jauh, menyertai aroma melati yang semakin menusuk hidung. Pagi datang, tapi kabut masih menggantung di atas rumah mereka. Sari menatap keluar jendela. Di pekarangan, ia melihat bunga melati mekar liar, padahal mereka tak pernah menanamnya. Dan di antara bunga-bunga itu, tampak bekas jejak kaki kecil menuju arah sumur tua. Dia sudah mulai menjemput, bisik suara di kepalanya. Malam Jumat Kliwon. Kabut tebal turun dari puncak Gunung Kawi, menyelimuti desa seperti selendang putih kematian. Dari kejauhan suara gamelan terdengar samar, seolah berasal dari perut bumi. Udara di sekitar rumah Sari begitu dingin, bahkan lilin yang menyala pun seperti enggan memancarkan terang. Raka duduk di ruang tamu, mengenakan baju hitam dan membawa dupa. Di depannya ada kendi kecil dan bunga melati segar. Sari memandang dari jauh, tubuhnya gemetar. Kau mau ke Kawi lagi? Ini yang terakhir, jawab Raka datar. Kalau aku tidak pergi, semuanya akan berakhir, termasuk hidup kita. Sari mencoba menahannya, tapi tatapan Raka begitu dingin, seolah bukan suaminya lagi yang berbicara. Ia meninggalkan rumah tepat pukul 11 malam. Berjalan ke arah barat, menuju jalan setapak yang menembus hutan pinus menuju petilasan Nyai Sekar Melati. Sari, yang sudah tidak tahan dengan semua misteri itu, akhirnya mengikutinya diam-diam. Udara semakin pekat, hanya cahaya redup bulan yang menembus sela pepohonan. Sari mengikuti dari jarak jauh, langkahnya pelan agar tak terdengar. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia sampai di sebuah petilasan tua. Bangunan kecil dari batu, dikelilingi dupa yang menyala dan bunga melati berserakan di tanah. Di tengahnya Raka sedang berlutut. Suara gumamannya rendah, seperti membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Dan di hadapannya kabut mulai menebal, membentuk siluet perempuan berkebaya hitam. Wajahnya samar, tapi anggun dan menyeramkan sekaligus. Sari menahan napas. Sosok itu berjalan pelan ke arah Raka. Suara langkahnya tidak terdengar, tapi setiap kali ia melangkah, tanah di bawahnya seperti bergetar. Dari udara yang dingin tercium aroma melati bercampur darah segar. Kau menepati janji, Raka. Suara perempuan itu lirih, menggema seolah keluar dari dalam tanah. Aku sudah berikan semuanya, jawab Raka dengan suara bergetar. Tapi jangan ambil dia. Jangan ambil Sari. Perempuan itu tertawa kecil, lembut namun menusuk. Setiap kekayaan butuh penyeimbang. Kau dapat hidup makmur, tapi harus ada yang menebus. Dan yang paling kucintai adalah yang paling kau cintai. Raka menunduk menangis tanpa suara. Sari terpaku di tempatnya, menyadari kebenaran yang selama ini ia takutkan. Ia adalah tebusan dari perjanjian suaminya. Tiba-tiba sosok Nyai Sekar Melati menoleh. Tatapannya menembus kabut, lurus ke arah tempat Sari bersembunyi. Wajahnya perlahan muncul sepenuhnya. Pucat kehijauan, mata merah menyala,
dan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Sari, kau juga datang rupanya. Sari tersentak, tubuhnya kaku. Kabut di sekelilingnya menutup cepat, dan dalam sekejap ia sudah berdiri di hadapan Nyai Sekar. Sosok itu menyentuh pipinya dengan jari dingin. Cantik sekali. Tak heran Raka mengorbankan segalanya demi kau. Tapi sekarang waktunya menyeimbangkan janji. Sari mencoba berteriak tapi suaranya tak keluar. Raka memeluknya erat memohon pada Nyai Sekar dengan tangis yang tak tertahan. Ambil aku saja. Jangan dia. Kau tak bisa menawar janji yang sudah terucap dengan darah. Jawab Nyai Sekar. Kekayaanmu datang dari hidupnya. Maka ketika waktunya tiba ia akan kembali padaku. Sari pingsan di pelukan Raka. Ketika ia sadar mereka sudah kembali di rumah. Fajar hampir menyingsing. Tapi kabut di luar belum juga hilang. Pagi itu Raka duduk termenung di beranda. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia memandangi tangannya dan Sari melihat kulit di jari-jarinya mengelupas seperti terbakar dupa. Mas, apa yang terjadi di sana? Aku sudah coba melindungimu, tapi pesugihan tidak mengenal belas kasihan, jawabnya lirih. Masuklah ke kamar. Jangan keluar kalau malam tiba. Aku akan cari cara memutus ini. Namun malam itu sebelum sempat Raka keluar rumah lagi, sumur tua di belakang rumah berbunyi. Bukan suara air, melainkan suara perempuan tertawa pelan. Tak perlu kau cari cara, Raka. Dia sudah milikku. Raka berlari ke belakang, menyalakan dupa, tapi bayangan Nyai Sekar sudah muncul di permukaan sumur. Rambutnya melayang di atas air, dan di dalam pantulan itu, Sari melihat dirinya. Tapi dengan mata hitam dan senyum Nyai Sekar, Sari menjerit. Dan malam itu untuk pertama kalinya, dupa Raka tidak mampu lagi mengusir kehadirannya. Sudah seminggu sejak malam di petilasan itu, sejak pertemuannya dengan Nyai Sekar Melati, hidup Sari tak pernah sama lagi. Raka semakin jarang bicara, matanya kosong dan setiap malam, ia hanya duduk di beranda sambil menatap arah Gunung Kawi, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rumah itu kini penuh aroma melati, bukan sekadar dari dupa tapi dari bunga yang tumbuh sendiri di setiap sudut, bahkan di dalam kamar mandi dan di bawah tempat tidur mereka. Sari sering terbangun tengah malam karena mimpi yang sama. Dirinya berdiri di tepi sumur, memakai kebaya hitam, rambutnya terurai, dan suara dari dalam sumur berkata, kini giliranmu menjaga perjanjian. Awalnya Sari masih bisa membedakan mimpi dan nyata, namun lama-lama batas itu mulai kabur. Oh, suatu pagi Raka menghilang. Ia tidak meninggalkan pesan, hanya dupa yang sudah padam dan kendi kosong di meja. Sari mencari ke seluruh desa tapi tak seorang pun melihatnya. Pak Surip tetangga tua hanya menatapnya dengan wajah sedih. Kalau seseorang sudah menukar hidupnya di Kawi, kadang mereka tidak pergi, tapi dipanggil kembali. Sari menangis sendirian di beranda. Angin membawa bisikan halus dari arah hutan. Kau tidak sendiri, Sari. Sekarang, rumah ini pun sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Oh, malamnya suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, pintu rumah berderak terbuka sendiri padahal angin begitu tenang. Dari luar, kabut tebal masuk perlahan ke ruang tamu, membawa aroma melati dan dupa terbakar. Sari berdiri di depan pintu kamar. Tubuhnya gemetar. Dari arah sumur cahaya kekuningan berkilat dan sosok Raka muncul, berdiri dengan mata kosong dan kulit pucat kehijauan. Mr. Raka, aku sudah selesai di sana, suaranya datar tak berjiwa. Sekarang kau yang harus menjaga keseimbangan. Sari mundur, tapi langkahnya terasa berat. Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Di antara kabut, sosok Nyai Sekar muncul. Kini lebih jelas dari sebelumnya. Kebaya hitamnya berkilau lembab, dan di lehernya tergantung kalung melati yang sama seperti yang Sari lihat di foto dulu. Aku butuh penjaga baru, Sari. Raka sudah lunas, sekarang kau yang menggantikannya. Sari berusaha berteriak, tapi suara gamelan dan desah angin menelan semuanya. Lantai di bawah kakinya terasa berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Cermin di ruang tamu bergetar hebat, dan di pantulannya, ia melihat dirinya sendiri mengenakan kebaya hitam, tersenyum seperti Nyai Sekar. Tidak. Itu bukan aku. Tapi bayangan itu membalas, kau sudah menjadi bagian dari kami. Oh, pagi tiba. Warga desa melihat rumah Raka tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Hanya bau melati yang tercium hingga jalan utama. Ketika mereka memberanikan diri masuk, rumah itu kosong. Tak ada Raka, tak ada Sari. Namun di depan cermin yang pecah di ruang tamu, seseorang menulis dengan darah kering, janji harus dijaga. Sejak hari itu, rumah di lereng itu dikenal warga sebagai rumah melati. Tempat yang tidak pernah benar-benar sepi,
Kadang malam-malam tertentu, terlihat bayangan perempuan berkebaya hitam berdiri di jendela, menatap ke arah Gunung Kawi, sambil menggenggam kendi kecil berisi darah. Dan dari sumur di belakang rumah itu, selalu tercium wangi melati yang tak pernah layu. Kisah ini berakhir di kabut Gunung Kawi, tapi rumah itu dan perjanjiannya masih hidup karena pesugihan tidak pernah benar-benar selesai, hanya berpindah penjaga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.